Kalau saya tanpa COVID malah bagus, Mas. Lampu yang dikirim ke Australia itu, kalau proses pembuatan gerabah sebenarnya ada dua hal yang nggak selalu bentuknya seperti ini. Saya akhirnya memberanikan diri bikin dari cetakan itu, dari gipsun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rashid. Asli saya orang Bima tapi tinggalnya di Jogja. Alamat saya di sini kebetulan tinggal di Bantul, Cetis RT 4, Panjangrejo, Pundong, Bantul. Kebetulan saya di sini sebagai pengrajin dari tahun 97 sampai sekarang. Awal mulanya saya di sini sebagai pengrajin gerabah. Saya orang perantauan dari Bima, merantau ke Jakarta, dapat orang Jawa, pindah ke Jawa. Akhirnya saya bisa beradaptasi di sini dari tahun 97, ngikut orang sampai sekarang. Alhamdulillah sudah bisa berdiri sendiri dengan kefasilitas keadaan seperti ini. Dan dari situ awalnya saya merintis usaha kerajinan gerabah di Panjangrejo, Pundong, Bantul. Kalau saya bukan yang pertama, saya generasi keberapa kurang tahu, cuman saya mengikuti alur perkembangan orang di sini aja karena saya orang merantau, orang pendatang. Saya belajarnya otodidak sama saudara saya, tapi kebetulan saya basicnya dulu di Bima sana di NTB. Saya seorang pengrajin gendeng press. Ya mungkin sama bahan bakunya, cuman pembuatannya beda. Akhirnya saya di sini ya bisa beradaptasi bikin kerajinan gerabah. Bahkan di sini orang yang pertama saya bikin cetakan di sini, saya orang pertama. Soalnya di sini dulu bikinnya cuman, kalau dulu orang dulu bikinnya kendil keren segala macam. Akhirnya ada kerajinan modern itu cuman bikinnya mereka souvenir segala macam, tapi dengan alat putar, tapi belum bisa mengembangkan dengan alat cetak. Tapi alhamdulillah saya masuk tahun 97 98 saya membuat cetakan di sini dengan ya belajar sama teman-teman yang sudah melalang buana di daerah Kasongan apa di mana gitu. Kalau selama ini saya basicnya memang kerajinan gerabah di saya itu, basicnya saya itu kan yang paling menonjol di tempat saya kan kap lampu, Mas. Kap lampu. Ya lampu itu bisa bukan untuk orang lokalan, tapi kap lampu itu bisa untuk orang luar negeri kayak di Australia, Prancis segala macam itu. Cuman kalau di tempat saya kan masih dalam keadaan istilahnya sebagian untuk finishingnya saya, tapi kadangkala ya kerjasama sama agent yang mengirimkan barang ke luar negeri. Itu kalau saya. Kalau di sini notabene sebelum ada kerajinan gerabah yang modern, mereka ya bertani sama bikin kerajinan gerabah yang masih tradisional itu, kayak kendil keren segala macam itu. Kalau untuk kerajinan gerabah sebenarnya tahun 2015-2017 itu hampir 85% pengrajin gerabah di sini. Cuman karena setelah kena COVID, akhirnya
ya banyak yang mengalihfungsikan kerjaan mereka kayak yang jadi peternak, tani segala macam, walaupun memang mereka aslinya ya cuman kerjanya sama pengrajinan itu ya sambil tani, tapi ya karena COVID akhirnya mereka fokusnya ke pertanian. Tapi alhamdulillah setelah COVID ini mulai ada perkembangan peningkatan pengrajin lagi, udah ada bukan banyak yang bikin lagi, ada pesanan ya, alhamdulillah sekarang udah mulai berjalan kalau sekarang. Tapi belum semuanya, dulu hampir 60-an orang di sini pengrajin gerabah, tapi setelah COVID ya sekarang hampir tinggal 26-30-an lah pengrajinnya karena keadaan. Kalau untuk pemasaran, kalau khusus saya dan uniknya orang di sini, dulu memang tergantungannya ke kasongan dulu. Setelah akhir-akhir ini kan mereka mungkin karena anak-anak punya kepintaran astagfirullah keahlian dalam IT, ya sebagian udah ada yang online langsung sendiri dan mengirimnya dengan sendiri ke Kalimantan, Sumatera segala macam itu. Kalau saya sebagian itu saya latinin, tapi juga saya melatinin agent kayak semacam orang-orang yang broker yang di ya kasongan, yang di Kerapia segala macam itu kan, ada di Tembi segala macam itu kan, nih mereka broker sih sebenarnya itu pengepul, tapi mereka mengirimnya ke luar negeri, tapi punya saya barangnya diambilnya ke tempat saya gitu. Ada sebagian seperti itu, juga ada yang saya jual secara sendiri dengan finishing saya sendiri, udah ada banyak situ. Tapi kalau orderan banyak biasanya saya nggak sanggup ya dilemparkan ke orang-orang yang punya itu, yang bisa ngelatih luar negeri. Sebenarnya kalau untuk produknya bisa untuk dikerjakan, cuman mungkin saya kan belum pengalaman ke arahnya yang kirim secara langsung lewat LC segala macam itu, yang ke luar negeri yang ke kontainer itu kan saya mungkin ya di situ belum bisa. Kalau saya kan mungkin kalau orang-orang yang udah faknya mereka ya mungkin gampang, akhirnya mereka ngambil barangnya ke saya gitu. Kalau untuk pengrajin di sini rata-rata umurnya itu di atas 50-an lebih mas, sekarang udah pada umur sih. Kalau yang untuk generasinya itu kayaknya untuk pengrajin ya masih dalam tahap mereka itu untuk penjualan aja, sementara untuk megang kerajinan masih ya ada sih, tapi nggak semuanya. Ada yang bisa bikin, sebagian ada sih, sebagian juga ada yang belum gitu. Tapi mungkin ya sama orang tuanya untuk mendongkrak istilah penjualan, mungkin anaknya disuruh untuk istilahnya mengonfirmasikan ke istilahnya mengiklankan, memamerkan barangnya lewat online segala macam-macam. Ada yang dari Shopee segala macam, Lazada segala macam itu ada, sudah ada berjalan bagus sih itu. Kalau untuk pembuatan sementara ini belum ada kendala mas, tapi kalau untuk saya pribadi masih ada kendalanya. Kendalanya kalau orderan banyak, kita hampir puluhan ribu, saya tenaganya nggak ada. Adanya cuma berapa orang, tapi kalau yang menjadi permasalahan itu kan deadline waktu. Kalau saya kan punya kerajinan hampir nggak sama teman yang lainnya. Soalnya yang lainnya kan lewat lokalan kayak semacam souvenir segala macam itu. Kalau saya kan masih home decor itu kan, jadinya saya ya berhubungan sama orang-orang yang ya istilahnya deadline waktu lah kalau di saya. Kayak kemarin itu kan ada satu kontainer itu kan deadline waktunya cuma 3 bulan, ya saya harus itu kejar itu waktunya. Ya, seperti itu sih kalau saya, kalau untuk khusus saya. Kebetulan untuk paguyubannya namanya Siti Rezeki, ketuanya Mas Waluyo. Kebetulan ya belum lama ini kan dari pemerintah desa kan membikinkan semacam kayak bukan semacam sih, maksudnya melegalkan bikin Pok Darwis itu mas. Jadinya SK-nya dari kelurahan terus langsung ke gubernur. Alhamdulillah udah berjalan, udah ada kepengurusannya, udah tinggal pengesahannya ke gubernur sudah.
Semalam juga kami udah merapatkan itu di rumahnya Pak Caret sana semalam. Itu yang apa namanya untuk polderwisnya. Ya kaitan itu dengan wisata edukasi, desa wisata, itu seperti kaitan seperti itu. Sudah berjalan, alhamdulillah sudah berjalan itu. Udah lama itu Mas, sudah sebelum Covid itu udah berjalan dari tahun 2015 itu udah berjalan. Tapi setelah itu berjalan kena Covid hampir setahun vakum. Nah setelah Covid ini mulai berjalan lagi, udah mulai ada. Ya belum lama ini kemarin dari adik TK SD di sebelah, di showroomnya kan ada showroomnya di sini. Kalau bagi orang-orang yang lain mungkin dampak Covid mungkin ya apa namanya istilahnya ya nggak ada. Kalau saya dampak Covid malah bagus Mas. Soalnya pas apa namanya setelah Covid itu ada masa apa namanya ya lockdown itu malah pesanannya banyak Mas. Permasalahannya ya saya itu pesanannya hampir puluhan ribu pesanannya karena orang-orang nggak mau keluar, misalnya pot pingin tanam tanaman di rumah aja, itu malah faedahnya banyak yang merasakan itu setelah itu ada Covid itu. Iya, karena pesannya banyak ya banyak, malah hasilnya malah banyak pas Covid itu malah orang-orang. Tapi permasalahannya itu kan cuman sesaat Mas, cuman sebentar itu. Setelah itu kan setelah apa namanya masalah itu kan akhirnya apa lagi itu setelah itu tuh ya itu. Setelah itu kan udah nggak ada lagi orang yang kesini yang dulu pas Covid itu malah banyak pakai masker semuanya pada kesini pakai mobil. Ya ada juga yang disuruh kirim lewat kargo segala macam itu. Iya banyak. Iya lahannya orang ya cuman sesaat ya, sama pot itu setiap rumah itu masih puluhan ribu bapat itu Mas pesanannya. Kalau yang paling mahal itu ada istilahnya itu dulu kan ada sampel saya kap lampu yang dikirim ke Australia itu. Kalau untuk harga memang di atas standar orang-orang sini. Kalau saya lampunya itu memang mahal. Orang-orang mungkin jualnya hanya 15.000, saya bisa menjualnya dengan harga 35-40 seperti itu sih. Kalau untuk soalnya kalau gerabah itu kan sesuai dengan bentuk dan karakternya gerabah, ada keunikannya seperti apa sih. Kalau harga gerabah itu kan sesuai dengan keadaan sih sesuainya. Simpel kalau harga gerabah itu ada yang dari murah sampai harga tinggi juga ada, tergantung bentuk dan coraknya aja sih sama finishingnya seperti apa. Kalau untuk proses pembuatan gerabah, pertama dulu ada gilingan, itu digiling sendiri dulu Mas. Digiling sendiri terus buat bikin dulu. Tapi setelah kurang menghasilkan, akhirnya orang-orang sini beli tanahnya ke kasongan yang udah jadi tinggal make. Kalau proses pembuatan gerabah sebenarnya ada dua hal yang buat prosesnya. Yang pertama dipakai alat putar, kalau di sini namanya perpot kalau orang bahasa Jawanya, kalau bahasa Indonesia mungkin alat putar itu. Terus yang kedua pakai alat cetak, yang bahan cetakannya itu dari gypsum untuk pembuatan plafon rumah itu. Ya sebenarnya prosesnya awalnya kita menggiling tanah, setelah tanah udah jadi ya dibikin proses produksinya dua macam itu, ada yang diputar sama di cetak. Dan setelah itu kan kita menganginkan gerabah itu dijemur, baru dijemur, setelah dijemur kering baru kita bakar masukin dalam tungku. Setelah keluar dari itu pembakarannya sekitar, kalau saya hampir 8 jam, kalau orang-orang lain mungkin cuma 3 jam sampai udah matang. Kalau saya beda, soalnya saya kirimnya ke luar negeri harus maksimal matangnya. Saatnya saya setelah pembakaran sekitar 8 jam atau 5 jam baru dikeluarin dari tungku, baru di finishing. Setelah di finishing baru di packing, mau kirim kemana
Kalau sebenarnya story sejarah gerabah di sayang khusus saya Rashid Ramik dengan unik. Saya jauh dari Bima, dapat orang Jawa ke sini, nol, belum tahu apa yang harus saya kerjakan di sini. Tapi setelah saya bisa beradaptasi dengan orang sini yang notabene membuat gerabah dalam bentuk kerajinan gerabah masih tradisional dan ya ada kemodernin, tapi dengan menggunakan alat putar. Saya berputar otak gimana caranya bisa ngikutin orang-orang sini. Setelah tahun 95-96 saya ngikut orang bikin gerabah. Dalam tanda kutip saya cuman bikin itu gerabah, ngikut orang itu, jadi bukan membuat mas saya. Jadi ini istilahnya berkreasi bagaimana caranya gerabah itu bentuknya seperti apa, biar kan orang-orang bikinnya cuman mungkin hanya bundar segala macam. Saya menambahkan aksesoris apa di situ, terus mungkin kayak seperti ini bikinnya biar hasilnya bagus. Saya bolongin pakai pisau itu, saya bikin pisaunya, terus ya hasilnya seperti ini. Ya, alhamdulillah banyak yang laku di tempat kakak saya itu. Ya saya memasukkan inovasi di situ. Lama-lama saya itu karena nggak mau montong ke situ, saya berpikir gimana caranya hasilnya nggak selalu bentuknya seperti ini. Saya akhirnya memberanikan diri bikin dari cetakan itu, dari gipsun itu. Akhirnya banyak itu ngebum di sini. Iya, souvenir aja dicetak bisa. Dulu belum ada yang bikin cetakan dari souvenir. Paling bikinnya putaran bundar kecil-kecil itu, bikin ya semacam itulah. Kayak bundar kecil-kecil itu. Ya setelah saya di sini bukan istilahnya bikin cetakan dari gip itu, akhirnya mereka mengikuti gimana caranya bisa membuat cetakan yang souvenir itu, bisa bentuk apa aja bisa untuk membuat cetakan. Ya sejarahnya seperti itu kalau saya. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa berjalan. Ada cuman beberapa aja sih, tapi ya sebenarnya kan kalau saya membukanya itu sebenarnya banyak sih yang mau belajar ke sini, tapi saya kan punya etikat, punya tata, kan harusnya lewat kelompok mas, sebenarnya seperti itu. Tapi alhamdulillah selama ini ya pernah sebelum ada kelompok berjalan itu kan saya pernah datangin di sini orang Bandung itu nginap di sini itu 4 bis mas, 4 bis orang Sukabumi, malah SMK itu, SMK Cakrabona Sukabumi. Sini bisnya di sana parkirnya. Saya itu sebar ke seluruh masyarakat. Dia belajar bikin kerajinan gerabah itu, tapi mereka tidurnya itu saat tadinya di lataran begini, nggak pakai kamar mas memang. Soalnya dipisah antara yang perempuan semua, laki-laki semua gitu. Itu aja sih dulu pernah kejadian seperti itu dulu di SMK Bandung Cakrabuana di Bandung, di Sukabumi. Berbicara tentang harapan, banyak harapan kami di sini sebagai pengrajin. Terutama kalau kami perhatikan selama ini yang menjadi kendala kami kan akses jalan mas. Seandainya mungkin pemerintah punya program apapun itulah, di jalan Parangtritis itu ada plakat yang biasa masuk mobil bis ke daerah sini, kemungkinan besar itu bisa berkembang. Tapi kalau cuman kayak begini seliringan aja nggak bisa, ya kemungkinan besar masih seperti ini kalau menurut saya, karena di sana fasilitasnya udah ada, showroomnya udah ada, kios-kios untuk jualan gerabah ada. Jadinya umpamanya itu tinggal disentuh sedikit aja mungkin sama pemerintah. Yang menjadi kendala sebenarnya di sini memang banyak itu fasilitas jalan yang menuju ke sini itu mas. Mungkin sampean ke sini kan ngerti tuh tempatnya mau ke sini itu, udah tahu tuh
Ya benar jalannya segitu, tapi umpamanya itu untuk lewat motor mobil ke sini mungkin bisa, tapi untuk maju mobil bis wisata masuk ke kemungkinan besar udah nggak bisa mas, seliringan aja nggak bisa. Ya seperti itu. Soalnya selama ini Jati Kendala kan akhirnya kami kan harus mengalah antar Kerambah ke Kasongan ini ya gara-garanya seperti itu. Seandainya itu ada orang mungkin yang masuk sini bis wisata segala macam, mungkin kios isu akan hidup seperti Kasongan. Kasongan kan bisa masuk berhenti di pinggir rumah orang aja bisa. Kita mau berhentinya di tempat berhentinya ada, tapi masuknya yang susah. Ya kayak di Sorong itu mau parkir beras 20 juga bisa. Tapi kesininya itu mau lewat daerah Pakram Bali Desa itu juga susah, lewat sini juga ya susah. Dari sana juga tambah susah menggonya, muternya. Dulu hampir 75% kirimnya ke sana mas. Ya setelah itu ada perkembangan karena anak-anak muda yang bisa main Shopee segala macam, Lazada segala macam. Sekarang ke Kasongan kurang lebih tinggal 20%. Karena di sini udah ada anak-anak yang muda yang bisa menampung Grab orang-orang itu untuk dicet terus dijual. Walaupun dia usah ngantar ke Grab Kasongan, jadi ini ada yang menampung, ada yang ngechat. Anak-anak muda yang zaman sekarang yang punya IT-nya udah pintar. Ada beberapa orang lah yang udah bisa memasarkan ke luar, istilahnya lewat online. Nah, anak-anak muda lah, tamatan SMA.